Setup Isan, anak magang Tech Manis udah beres dan udah upload juga ya videonya kemarin. Gue lihat ada beberapa dari kalian yang komen nanyain soal mejanya. Dari video ini gue pengen ngebahas fokus lebih ke meja yang dipakai sama Isan karena ini juga meja baru dan ini meja adjustable pertama gue review yang punya 4 kaki ya. Biasanya tuh gue coba review yang 2 kaki aja, 4 kaki ini jauh lebih kokoh dibanding yang 2. Dan meja ini datang dengan kondisi kepisah antara daun meja sama rangkanya. So, hal yang pertama dilakuin adalah rakit mejanya dulu. Dan kemarin itu bener-bener Isan yang ngerakit mejanya secara full ya. Gue coba bantuin sedikit banget. Pertama kalinya ngerakit meja aja sebel 4 kaki pula. Jadi harusnya sih secara kompleksitas ya itu lebih susah dibanding meja biasa. Kurang lebih Isan butuh waktu 1 jam untuk ngerakit si mejanya ini dengan instruksinya yang udah cukup jelas. Tools yang dikasih juga udah ada, tapi kita pakai obeng yang elektrik lagi supaya lebih cepat aja pengerjaannya. Dan hasil akhirnya juga udah oke banget lah si meja ini. Super kokoh. Material full metal karena 4 kaki, jadi dia punya masing-masing 1 motor di setiap sisinya. Daun meja ini ukuran 140 x 70 cm. Nah, soal daun meja, jujur aja sih gue bosen ya sama model yang karbon-karbon kayak gini, warna hitam full. Terus yang gue keluhin adalah dia punya finishing di bagian lapisan luarnya yang tekstur karbonnya itu kayak fingerprint banget. Dan kalau ada minyak di tangan kita ya jadi ngecap dan kelihatannya kotor aja gitu. Walaupun gue jamin meja ini tuh solid banget, bahkan gue ngerasa lebih solid dibanding daun meja yang gue pakai di setup utama. Itu walaupun tebelnya cuma 1,5 cm, tapi ini super solid, kayak dense banget gitu dalamnya. Mau gue jepit arm monitor di sini dengan ukuran monitor yang gede pun gue ngerasa ini akan aman aja gitu. Jadi ya gue sih berharap ada opsi warna untuk daun mejanya dia, jadi nggak cuma hitam doang dan kalau bisa sih ada finishing lain ya. Tapi tetap dengan kualitas sebagus ini, sepadat ini dan sekokoh ini juga. Kalau ada aksen-aksen kayu menurut gue akan jauh lebih enak aja sih dilihatnya ya. Atau ya kalau mau hitam kayak gini ya HPL lapisan luar tuh diganti gitu, jangan yang gampang nempel sama minyak-minyak. Atau gue ada saran mungkin Fantech bisa jual cuma rangkanya doang, jadi secara cost kita beli di awal juga lebih murah dibanding ada daun mejanya. Nah, daun meja kita bisa cari sendiri, mau custom pakai yang FJL bisa, atau beli daun meja polos kayak di IKEA gitu juga bisa ya, walaupun IKEA yang harga murah itu nggak terlalu padat sih ya, gampang bending. Ya gue bisa saranin kayak mungkin di meja editor kita di meja Nino itu udah hampir 3 tahun ya kita pakai FJL, itu kuat banget dan secara looks juga bagus jadinya. Gue percaya sih saranin kalau kalian pakai FJL atau Jati di meja adjustable 4 kaki ini tuh akan kuat karena emang serigit, sekuat, sekokoh itu untuk rangkanya dia. Di posisi paling rendah ini minim banget goyang, termasuk yang sangat oke untuk sebuah meja adjustable. Dan di posisi tertinggi pun menurut gue ini masih acceptable dibanding sama meja kerja gue yang adjustable juga tapi cuma 2 kaki. Cara kita atur untuk naik turunnya ada controller ya, seperti biasa di sini ada 2 preset yang dikasih sama mereka. Ini bisa disimpan untuk posisi duduk sama berdirinya. Tinggi paling rendah itu di 73 cm, tapi kalau dihitung dari lantai ke atas daun meja ada di 74 cm. Menurut gue ini cukup banget untuk rata-rata kursi yang sering gue review ya. Kalau meja di atas 75 cm, nah kursinya itu baru lebih susah untuk ditemuin yang match. Maksimal tinggi di 116 ya angkanya, tapi kalau dihitung dari lantai ke daun meja paling atas itu 117 cm. Hal yang gue catat sih ada di speed motornya ya, walaupun dia pakai dual motor, tapi ini termasuk speed yang gak terlalu kenceng. Gue hitung dari posisi paling rendah ke tinggi maksimal itu sekitar 55 detik ya waktunya. Jadi kalau misalnya kita mau dari preset duduk ke preset berdiri itu ya ada nunggunya lah. Untuk bunyi motornya kayak gini, bukan yang paling halus, tapi ya ini masih aman sih menurut gua. Ini kondisi dengan full setup di atas mejanya ada sekitar 30-an kilo ya mungkin ya. Ada monitor, PC, dash shelf, keyboard, dan lain-lain. Maksimal load di meja ini tuh ada di 80 kg. Gue ada coba untuk tiduran di meja ini pun dengan kondisi setup seperti ini. Berat gue 67 kg ya, ini masih aman banget sih. Padahal max load itu di 80 kg. Di paket pembelian meja kita dapat aksesoris kabel yang ditempel-tempel gitu doang sih ya. Bukan yang mesh. Gue sih berharap ada net atau mesh yang bisa ngerapin kabelnya. Jadi ya harus beli lagi secara terpisah. Ya sebenarnya murah juga sih, 100 ribuan pun udah ada gitu yang dijepit.
So gue rekomendasiin kalau misalnya pakai meja adjustable harus pakai kabel manajemen yang nempel sama si mejanya. Jadi untuk terminal-terminal tuh disatuin di situ. So untuk naik turun itu akan jauh lebih aman, nggak ketarik-tarik. Untuk harga meja ini ada di 3 jutaan, udah sama daun mejanya. Saran dari gue sih untuk Funtech coba kasih opsi yang tanpa daun meja juga. Jadi ya untuk kita customer tuh punya pilihan. Selisih uang itu bisa ditambahin ke daun meja lain kalau misalnya kita mau beli secara terpisah. Garansinya ada 1 tahun ya, termasuk garansi motor dan controller juga. Nama produknya adalah Funtech WS514. Ini masuk yang ya workstation mereka. Kemarin kita juga sempat bahas yang kecil, yang compact itu 311 yang warna putih, itu juga oke banget untuk ukuran meja kecil ya. Dan adjustable juga, itu nggak goyang sama sekali. Terus yang 414 gue jujur lebih rekomen yang ini sih dibanding yang 414. So gue jujur happy banget ya sama meja adjustable yang akhirnya nggak goyang yang gue punya, yang super solid, super kokoh. Dengan pakai 4 kaki kayak gini lebih aman. Emang secara look sih jujur aja gue lebih suka pakai yang 2 kaki ya. Tapi ya maksudnya nggak yang sesignifikan itu sih secara bentuk, secara kelihatan, karena hitam juga, tinggal kombinasi daun meja aja yang menurut gue itu lebih menentukan. So segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.